Baik, semuanya selamat sore. Selamat datang dalam acara Study in Holland Online Series pada kesempatan kali ini di hari Kamis tanggal 14 Juli 2022. Tentunya seperti biasa ini merupakan acara yang sangat spesial sekali bagi teman-teman yang ingin lebih tahu lebih banyak lagi mengenai program-program studi yang ada di Belanda karena kita akan langsung mendatangkan guest speaker kita ya pada sore hari ini, itu langsung dari Belanda. Sudah pada tahu dong pastinya bahwa guest speaker kita pada hari ini adalah Yasmin Azizah yang sedang melanjutkan studinya di bidang History of Architecture and Town Planning. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Yasmin, tapi sebelumnya aku akan berkenalan diri dulu dengan apa namanya Novikness Indonesia. Mau yakin teman-teman sudah pernah sering mendengar dengan Novikness Indonesia, but kalau misalnya bagi yang belum tahu, kita kenalan dulu terlebih dahulu ya. Oke, kalau Novikness Indonesia ini kita adalah Netherlands Education Support Office, di mana kita mempunyai beberapa tugas. Di antaranya adalah memfasilitasi NL Knowledge melalui event-event yang berhubungan dengan pendidikan dan juga penelitian antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Belanda, ataupun institusi Indonesia dan juga institusi di Belanda. Serta kita juga mensupport internationalization of education melalui salah satunya kegiatannya seperti ini ya, kita mempromosikan yuk teman-teman studi di Belanda, tapi tidak hanya kegiatan ini saja, kita juga mengikuti beberapa pameran-pameran pendidikan, serta ada juga beberapa kegiatan lain, salah satunya adalah online counseling yang tentunya bisa teman-teman akses. Informasi mengenai online counseling juga ada setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, nanti akan aku kasih tahu lebih lanjut ya. Nah, kita juga memanage beberapa scholarship, diantaranya adalah Orange Knowledge Program, dan juga ada Joint Scholarship, yaitu adalah OKP LPDP Student Joint Scholarship. Untuk parsialnya kita juga ada Orange Tulip Scholarship, dan tentunya kita juga bekerja sama dengan beberapa universitas di Asia Tenggara melalui program YouShare. Tidak hanya mengundang teman-teman untuk youth studi di Belanda, tapi juga kita mengundang teman-teman dari Belanda untuk youth studi di Indonesia melalui program Wilweh. Serta bagi teman-teman yang sudah selesai dengan studi di Belandanya, tentunya kami masih terus bergandengan tangan melalui NL Alumni Network. Berbagai macam kegiatannya sudah sering kami adakan seperti diskusi, workshop, dan yang baru saja kami adakan yaitu adalah Virtual Southeast Asia Career Fair. Nah, ini dia kontak details kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja menghubungi kami setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 5. Untuk online counseling di hari Senin Selasa dari pukul 3 sampai dengan pukul 5, serta Rabu dan Kamis dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 siang. Ya, akses ke bit.ly/oceneso. Serta untuk informasi lebih lanjut lagi tentang studi Belanda bisa langsung juga download apa namanya digital brochure melalui bit.ly/dbnovikneso, serta semua pertanyaan yang sudah sering datang ya, sudah sering kita jawab atau ditanyakan bisa langsung ditemukan di bit.ly/faq-novikneso. Oke, sekian dari aku informasi tentang Novikneso Indonesianya, dan langsung saja Molly akan berkenalan, dan kita akan berkenalan dengan salah satu rekan Molly, yaitu ada Yasmin yang sudah hadir di sini. Halo Yasmin Aziza, selamat pagi waktu Belanda. Ya, halo Mas Moli. Oke, apa kabar Yasmin? Iya baik, agak flu dikit, tapi ya Agak baik. sedikit. Pokoknya kita semua harus bisa jaga kesehatan karena sekarang juga cuaca, apalagi aku di Bandung juga lagi hujan. Mungkin Jakarta juga sama keadaannya juga agak-agak hujan gimana gitu ya. Yang pasti kita semua mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya. Yasmin yang sekarang sedang berkuliah di University of Groningen dan juga merupakan awardee Stunet ya. Gimana apa namanya dengan menghadapi aku bilangnya apa nih lagi liburan, nyusun tesis atau gimana nih sekarang nih posisinya? Yang kedua Mas, nyusun Lagi tesis. yang kedua ya, udah mulai pupet ya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Yang pasti kita selalu mendoakan Amin. bahwa Yasmin proses untuk penyampaian tesisnya atau proses untuk pembuatan tesisnya juga berjalan dengan lancar. Aku nggak akan ngobrol lebih banyak lagi karena nanti ada sesinya lagi kita akan ngobrol-ngobrol. But now it's time for you to present informasi apa Oke, yang ingin disampaikan mengenai program studi yang sedang Yasmin jalani. Aku pamit sebentar, nanti akan kembali lagi setelah Yasmin presentasi. Silakan oke. Yasmin. Saya share screen. Udah muncul belum teman-teman? Sudah terlihat. Ya Mas Moli. Silakan. Oke, mungkin langsung aja ya kita sharing session jurusan History of Architecture and Town Planning. Dan saya asumsikan teman-teman di sini mungkin sudah S1 ataupun belum, jadi punya proyeksi yang jauh ya ke S2 ini, dan saya sangat senang di jurusan ini. Oke, coba lanjut. Dia.
Oke. Nah, dalam 20 menit ke depan banyak nih yang mau di-share. Pertama, jurusannya tentunya, terus sharing dikit-dikit tentang live di Groningen, dan preparation setelah nanti ya teman-teman udah memutuskan, oh iya sepertinya jurusan ini cocok dan kotanya juga nyaman, kita bisa lanjut bahas soal persiapannya. Nah, sedikit tentang saya, bisa dipanggil dengan Yasmin. Dulu S1-nya arsitektur, mungkin udah saat studio sudah bisa menentukan kurang suka mendesain, tapi suka mengapresiasi desain, kemudian sejarahnya. Jadi itu adalah motivasi utama saya lanjut ke sejarah arsitektur dan perancangan kota. Hobinya dokumentasi, terus buat PowerPoint. Cuma suka grogi kalau presentasi. Jadi nanti kalau udah kelebihan Mas Moli tolong diingetin saja. Nah, Ya, mungkin refleksi, sharing dalam bentuk refleksi kali ya, di timeline jurusan ini tuh cuma setahun teman-teman, dan 1 tahun ini tuh dibagi jadi 4 blok, blok 1, 2, 3, dan 4. Sebenarnya ini nggak saklek ya, blok 1 tuh autumn, agak merembet juga ke winter, cuman agak lebih mudah di-sharingnya kalau berdasarkan musim juga. Dan sekarang setelah masuk tahun lalu, berarti sekarang selesai itu udah di penghujung. Nah, mungkin sharingnya bisa dipecah, kita lihat ada beberapa mata kuliah dan yang utama itu ada 3. Pertama, Origin of Healthy Cities, Excursion, kemudian juga tipologi. Kemudian semua ini dibagi jadi 4 blok. Lanjut, yang pertama kita datang di bulan Agustus, tapi kita mulai September sampai ke bulan November. Nah, yang utamanya itu Origin of Healthy Cities, 10 ICTS. 10 tuh karena nanti kita ketemu lagi di blok 2. Nah, tapi yang di blok pertama itu kita akan menelaah, mungkin kita sering dengarnya smart cities ya, cuman kalau di Eropa atau setidaknya yang saya belajar, Belanda tuh sangat fokus juga di healthy cities, gimana cara merancang kota agar infrastrukturnya ya untuk public health ya, improve public health. Karena konsepnya tuh lebih baik preventif ketimbang mengobati. Dan itu juga bercerita tentang sejarah gimana dulu medieval times pandemi bisa dicegah atau ya apalagi bahasanya sedang pandemi sekarang gimana. Jadi refleksi pentingnya mengetahui langkah dari zaman dulu sampai sebelum 1945. Nah, itu di blok pertama dan tugasnya itu berupa esai, dan saya senangnya di sini itu sangat bebas, kata dosennya, ya apapun sebelum 1945. Jadi saya tertantang, oh gimana kalau buat merujuk ke tulisan yang zaman Romawi. Mungkin teman-teman yang background-nya arsitektur tahu ya ini tulisan Vitruvius. Nah, ini. Terus ada juga mata kuliah lainnya, ini compulsory. Jadi kita harus belajar tentang tipologi. Mungkin teman-teman yang suka pengelompokan jenis-jenis bangunan, ini membahas evolusi atau enggak bahkan gimana suatu jenis bangunan terbentuk. Misalnya ada gereja, terus museum, dan selain gimana itu bentuk bangunan itu lahir dan apa perbedaannya dengan sekarang. Nah, itu tipologi bangunan. Sama juga sangat bebas, tidak terkait apa yang hanya dibicarakan di kelas, karena kan di kelas cuman kalau nggak salah 10 pertemuannya, jadi sangat terbatas. Nah, nanti esainya bisa bebas sama sebebas-bebasnya. Kemudian di blok yang sama juga ada ini elective, yaitu History of Hospital Architecture. Ini gabungan antara tipologi dan juga sejarah. Jadi bagaimana perkembangan rumah sakit, dan kebetulan ya mungkin karena prodinya itu keahliannya dalam bidang kesehatan, jadi selain sejarah, this major revolves around health. Oke, nah ini juga saya senang sekali karena diberi kebebasannya seluas-luasnya. Jadi saya
nge-pitch idea, boleh nggak buat essay tentang mental health-nya yang pernah ditinggali oleh Vincent van Gogh. Oke, nah itu di blok pertama. Nah, blok kedua masuk kita winter ya. Nah, balik masih ke Origin of Healthy Cities, tapi lanjut setelah 1945. Dan mungkin teman-teman penasaran kenapa sih 1945, ada apa? Nah, mungkin untuk kita personal 1945 adalah ada ya monumental yang terbaik yaitu kemerdekaan kan. Tapi kalau di sini ya ada Perang Dunia, dan kalau kotanya adalah bagian medan perang itu tuh rata tanah. Nah, jadi di Belanda banyak kota yang rata tanah. Mereka punya targetan gimana cara membangun kembali fasilitas publik, termasuk housing. Nah, itu yang menjadi fokus di Origin of Healthy Cities di blok kedua. Nah, tapi tantangannya adalah di blok ini ada group work dan esainya juga 2 kali lipat lebih besar. Lagi masalah. Nah, ini ceritanya Ya, nah, karena saya ngerasa di blok pertama itu agak random ya, tentang Romawi. Jadi nilainya mau lebih bagus nih. Akhirnya balik lagi ke topik di Indonesia yang lebih familiar. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya tentang isu housing di Jakarta gimana. Dan spesifiknya itu pas Nation Building 1945 sampai 1965. Nah, itu juga dosennya sangat membebaskan. Kemudian di blok ini ada elective, yaitu Cultural Heritage. Nah, ini mungkin adalah mata kuliah yang justru saya cari dari dari semua kurikulum ya. Jadi dalam arti mungkin teman-teman yang lagi ya sangat tertarik dengan cagar budaya, nah ini adalah mata kuliah tersebut. Nggak cuman ngomongin tentang preservasi, konservasi, justru menelaah lebih dalam di mana idea dari cagar budaya ini, kenapa adanya preservasi, bahkan dicecer lah apa sih yang penting dari bangunan ini, value-nya. Nah, ini saya sangat senang di mata kuliah ini karena kita jalan-jalan ini ke atas loteng gereja. Nah, ini juga cultural heritage. Terus ini mata kuliah. Jadi saya rasa setiap blok maksimal 3 atau 2 mata kuliah. Nah, ini mata kuliah terakhir di blok ini, Cities and Civic Culture. Mata kuliah ini lebih fokus ke persilangan antara arsitektur kota dengan isu sosial dan bahkan politik. Jadi teman-teman yang senang dengan isu sosial dan politik, nah ini adalah mata kuliah itu mungkin bisa dielaborasi lebih kayak oke, contohnya adalah nah ini tugas saya tentang relokasi ibu kota kita ya. Apakah ada andil bagaimana sejarah bisa mempengaruhi relokasi ini atau enggak, yaitu politik, dan apakah ada unsur politik di balik itu, apakah ada isu sosial, dan jelas mungkin teman-teman yang ikutin tentang relokasi Nusantara ada ya isu sosial dari situ. Jadi ini adalah mata kuliah yang sangat challenging dalam arti banyak isu-isu yang sensitif, akhirnya ya bagi saya sensitif ya isu sosial dan kota. Nah, kita masuk ke blok 3 yaitu udah spring nih, udah sekitar bulan Februari. Nah, Februari April udah nggak dingin, udah kita bisa jalan-jalan, dan ini adalah mata kuliah yang wajib. Ini menyenangkan karena ya jalan-jalan, nanti kita lihat. Tapi sebelum jalan-jalannya itu dalam kurun waktu 10 hari, untuk tahun saya itu ke Vienna sama Praha, kita tetap harus buat penelitian, bisa pribadi, bisa bergrup. Nah, kalau bisa apapun. Jadi kembali lagi karena dosennya sama ya, jadi dibenturin sama isu sosial, sama isu politik, tapi juga tentu arsitektur. Jadi waktu itu saya sama teman saya mengambil mungkin teman-teman tahu aliran gaya brutalism ya. Nah, itu tuh kenapa sih bangunan apa aja di bangunan brutalism apa aja yang di Vienna sama Praha, apa perbedaannya.
Jadi sebelum ekskursi kita buat penelitian itu, terus pas sehari H kita presentasi di depan bangunan tersebut, dan setelahnya kita buat portofolio. Jadi cukup intens tapi menyenangkan. Mungkin ini ya untuk penjelasan. Jadi teman-teman kalau masuk jurusan ini nggak perlu buat jalan-jalan sama teman-teman lain, bisa udah ngikutin aja jurusan, nanti juga dibawa jalan-jalan. Pasti kita jalan-jalan. Ya seneng banget sih. Nah, terus kita ya jalan-jalan dan berhenti untuk presentasi. Nah, kita ini masih blok 3. Jadi tesis itu dimulai di blok 3 ya Februari dan April. Kita pitch, ya topiknya bisa termasuk bisa bebas ya, tapi tentunya di bawah supervisi keahlian dosen-dosen tersebut. Jadi misalnya dosen saya ada yang jago urbanism sama tadi kesehatan, jadi akan sama beliau. Terus ada juga yang jago cagar budaya, akan sama beliau. Nah, di blok pertama kita pitch idea, seperti waktu itu saya masih ragu mau water heritage management atau water heritage aja. Jadi di blok pertama masih diskusi awal, mungkin disebutnya proposal ya. Itu tesis 21.000 kata, bisa dibilang banyak ya setelah saya ngobrol sama teman-teman yang lain jurusan fakultas yang lain. Mungkin karena emang ini Faculty of Arts sama sastra, jadi beratnya di kata. Nah, di blok 3 itu cuma 2 atau nggak bisa 3 karena di blok 4 itu sisanya. Jadi ya penyelesaian tesis, ya, saya masih mengerjakannya, dan mungkin ini sih yang mau saya tekankan bagi teman-teman yang nantinya akan lanjut, bisa dicari justru internship-nya di blok 1 atau blok 2, karena kayaknya saya emang telat ngurus internship, akhirnya nggak dapet. Jadi teman-teman yang warga lokal itu melakukan internship di blok 3, jadi udah Februari, Maret, itu internship-nya bisa seperti biasa sih internship di firm atau di Kementerian tuh wali kota ya, wali kota nggak salah. Tapi karena nggak dapat internship, jadi dosennya fleksibel, jadi bisa diganti dengan replacement project, yaitu kami mengikuti mata kuliah beliau yang aslinya 5 ICTS, tapi kemudian karena ini internship jadi dikali 2, yang harusnya buat 3.000 kata jadi 7.500. Jadi teman-teman tenang aja, di University of Groningen nggak akan ditelantarkan, kayak jamin deh. Oke, kalau misalkan teman-teman udah merasa nyaman nih dengan programnya, gimana sih di Groningen itu? Nah, everyday life-nya bisa dibilang mungkin ya standar sih. Di Belanda ada makanan toko Indonesia, terus grocery shopping, dan moda transportasi utamanya sepeda. Pun kalau nggak karena Groningen jauh, ada di utara, jadi siap-siap aja dengan kereta, tapi keretanya reliable. Dan keep busy, selain belajar juga penting ya, kehidupan sosial. Nah, ini foto PPI. PPI Groningen cukup besar. Ini banyak banget satu Groningen di sini. Jadi ya serasa maaf, serasa kayak di Indonesia aja sih. Bentar ya, sebentar. Oke. Nah, teman-teman kan udah tahu nih mau jurusan apa. Maksudnya terlepas dari jurusan ATP atau jurusan Belanda lainnya, penting yang utama itu menentukan itu ke belakang, kapan harus daftar kampus, kapan harus mendaftar beasiswa, kalau akhirnya pendanaannya lewat beasiswa. Karena bisa aja kan pendanaannya lewat pribadi, sehingga daftar kampusnya bisa lebih mepet. Kalau misalkan saya sih, ini saya pribadi ya, jadi karena dari awal udah menentukan akan pendanaan
lewat beasiswa yang ditutup pada bulan Maret. Jadi semuanya ditarik ke 3 bulan sebelum beasiswanya ditutup. Nah, jadi ini urutannya. Pertama, di bulan November sama Januari saya melakukan daftar kampus, terus scholarship-nya itu pada bulan Januari sampai Maret, dan Maret sampai Mei itu proses si beasiswa tersebut, dan baru karena beasiswanya cukup cepat ya, jadi Mei sampai Agustus persiapan. Jadi ini saya rasa sangat tentatif dengan kondisi teman-teman. Jadi yang utama, yang pertama setelah mengetahui mau jurusan apa, yang kedua pendanaannya gimana. Bisa pribadi, bisa lewat beasiswa. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau akhirnya ke HATP, bisa masuk ke webnya, terus apply, tentunya diploma internasional, kemudian cek match and guide. Dan ini udah cukup jelas ya, mungkin mau di highlight aja mana yang saya lewati waktu itu. Nah, stepsnya tuh ini beneran ngikutin aja. Pertama apply, terus ya mungkin kita cek. Nah, ini dua web yang paling kritikal. Pertama StudiLink. StudiLink itu apa sih? StudiLink itu web nasional ya, kalau saya rasa. Nanti di situ milih jurusan. Bentar, kita buka dulu. Oke. Ya, terus milihnya without DGID. Ya, ini setelah masuk web pusatnya ya, kayak SBMPTN kalau nggak salah, nanti kita balik lagi ke website kampus, itu online application. Baru disinilah kita mengupload semua berkas. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya juga kalau bingung bisa ke Dutch University Representative, nanti saya share linknya. Di situ bisa secara detail tanyain apapun. Nah, untuk pendanaan, ya saya beasiswanya Studnet, tapi mungkin perlu di highlight kalau Studnet yang stand alone beasiswa udah nggak ada, sekarang udah berubah jadi OKPLPDP. Tadi ngobrol sama Mas Moli, nanti mungkin bisa kita ngobrol detail. Pokoknya harus militan, beneran tahu words by words, misalnya gitu, apa sih yang di cover, timeline yang paling kritikal. Jadi saya udah waktu itu ngincar Studnet dari bahkan 2 tahun sebelumnya, jadi udah tahu perkiraan Studnet itu bakal tutup minggu pertama atau minggu kedua Maret, jadi tarik semuanya ke 3 bulan sebelum itu tutup. Jadi ikut seminar tentang beasiswa tersebut, gimana cara mempersiapkan motivation letter dan semuanya. Kok saya rasa ada kok di Nufikneso saya, karena saya juga penonton setia Nufikneso dari dulu. Nah, ini pas udah keterima beasiswa atau udah ada pendanaan secure juga udah, jangan lupa, karena yang saya rasa belum ya waktu itu saya juga nggak tahu kalau apply belum tentu otomatis, jadi harus diterima offernya. Jadi misalnya di ini bukletnya kampus, jangan lupa terima offernya, terus banyak list lainnya yang harus dipersiapkan sampai hari H. Jadi nanti saya juga share linknya. Nah, let's imagine if teman-teman akhirnya mau ke jurusan ini, bisa dibayangkan, oke, sekarang udah mulai persiapan, nanti November sampai Januari upload berkas. Nah, ini juga mengikuti pendanaan masing-masing. Kalau misalkan pribadi juga lebih fleksibel, bisa ini lebih dekat ke hari persiapan, tapi jauh-jauh hari juga lebih baik karena soal visa, karena visa itu nggak bisa diburu-buru ya teman-teman. Terus ya mulai deh kuliah di bulan September. Biasanya kita datang bulan Agustus. Dan ya terima kasih teman-teman sudah mendengar. Mari kita tanya jawab. Ya itu sekian Mas Moli. Kita stop share.
Thank you banget Yasmin. Apa namanya, silakan Yasmin. Apa namanya, minum dulu gitu kan ya. Tarik nafas dulu. Santai aja, kita bakal ngobrol-ngobrol. Terima kasih sekali atas penjelasannya yang sangat jelas disertai dengan video serta ada beberapa linknya. Nah, nanti teman-teman juga bisa tanyakan lebih langsung kepada Yasmin regarding Ya. studi program, ataupun tadi juga sempat membahas sedikit beasiswa disebutkan, tapi tetap lagi-lagi disclaimer-nya bahwa yang Yasmin dapatkan itu merupakan STUNET, tapi untuk tahun ini ataupun tahun depan, insya Allah mudah-mudahan kita ada kolaborasi kerjasama lagi, karena di tahun ini memang sudah tutup, yaitu adalah beasiswa Joint Scholarship yang dinamakan OKPL-PDP STUNET Joint Scholarship. Ya, Yasmin juga Yes. sudah memberikan beberapa link yang ada di kolom chat, jadi silahkan juga di copy paste dan juga di foto atau screenshot supaya informasi ini menjadi bahan untuk teman-teman siap-siap mendaftar, karena sesuai dengan timeline yang ada bahwa pendaftaran ke universitas di Belanda itu selalu dibuka di bulan Oktober. Sekarang sudah memasuki bulan Juli, jadi pertengahan Juli, September, dan menuju ke Oktober itu teman-teman sudah bisa mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan ya. Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita akan mengundang bagi teman-teman yang sudah hadir di sini untuk bertanya. Silakan pertanyaannya berkaitan dengan program, dengan sesi yang ada di saat ini. Langsung saja raise hand, ataupun kalau misalnya malu-malu mau tulis di kolom chat juga boleh banget ya. Karena kalau misalnya teman-teman pengen bertanya, supaya bisa mendapatkan jawaban yang jelas dari Yasmin. Ada pertanyaan dari Ade Selvia. Jadi pertanyaan untuk Yasmin, izin bertanya Kak, dulu saat mendaftar universitas, apakah hanya jurusan ini yang Kakak tuju? Karena banyak yang dengar pengalaman kalau kita harusnya menyiapkan jurusan lain juga sebagai cadangan atau backup. Silakan Yasmin. Oke, makasih pertanyaannya Ade Sylvia. Untuk University of Groningen saya cuma pilih satu ya. Mungkin karena dulu saya mikirnya dari belakang atau dari depan. Jadi beasiswanya dulu itu Studnet waktu itu, mungkin nanti teman-teman bisa cross check OKP LPDP atau LPDP aja apa bidang yang dituju. Nah waktu itu Studnet ada bidang prioritasnya soal water heritage, bukan water management, dan saya nge-cross check, oh saya mau belajar tentang water heritage. Jadi ngitung dari belakang sih jurusan apa yang cocok, dan sudah digali-gali nggak ada lagi yang cocok, cuman bidang satu jurusan ini aja, HTP. Karena ya kembali lagi S2 tuh nggak bisa dipaksain ya. Kalau misalkan saya sih nggak seneng ngedesain, jadi nggak mau studio lagi yang fokus di cagar budaya antara ini atau sama satu lagi. Cuman saya akhirnya milih satu ini lagi sih. Betul. Jadi bagi teman-teman yang merasa bahwa, aduh apakah saya hanya ingin satu ataupun harus ada backup, jadi harap dicermati baik-baik bahwa jurusan apa yang teman-teman inginkan. Jadi ini bulan-bulan sekarang itu benar-benar kayak merefleksi diri, karena yang namanya master kan udah pasti kan mengkerucut ya, kita nggak terlalu belajar lagi yang hal general. Dan yang paling pasti adalah ketika itu udah saklek, dan apabila suka ada mata kuliah atau jurusan yang turunannya, contoh kayak misalnya komunikasi, ada turunannya public relation, lebih kerucut lagi. Mungkin itu juga bisa menjadikan backup apabila pengen ada cadangan ya. Itu dia untuk Ade. Selanjutnya dari Talita Rahmania, perkenalkan saya Nea. September ini akan lanjut di HTP persis seperti Kak Yasmin. There you go, you have a newcomer. Saya mau bertanya tentang pemilihan course per semesternya nih untuk Kak Yasmin dulu. Apakah ambil semua mata kuliah Kapita Selektanya? Bagaimana nih Kak Yasmin? Oh, jadi sebenarnya ini adalah hasil filter yang membahagiakannya, karena pada kenyataannya ada juga mata kuliah yang nggak lulus. Jadi misalnya kayak hospital, itu emang idealnya di blok pertama, cuman karena saya waktu itu ngambilnya mata kuliah lain di fakultas lain dan itu sangat menantang ya, akhirnya nggak lulus. Nah, itu kembali lagi saya senang di jurusan ini tuh karena mereka ngasih solusi gitu, kayak saya ngasih tahu, oh saya udah mau selesai tapi masih ada 5 CCS lagi, terus kata mereka, oh udah kamu ngambil mata kuliah ini aja yaitu hospital. Jadi tadi pertanyaannya adalah untuk apakah mengambil mata kuliah yang Kapita Selekta? Ya, pada akhirnya adalah saya mengambil semua mata kuliah pilihan karena
nggak lulus beberapa kali, tapi ya ya jangan takut ya. Sangat menyenangkan, saya nggak ada rasa penyesalan jurusan ini. Ya nanti pilih aja sesuai hati. Kalau misalkan nggak lulus, it's fine, karena akan ada jalan keluarnya. Siap. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin sekali bertanya, silahkan. Nah, ada pertanyaan dari aku juga nih secara pribadi. Aku juga Yes. betul-betul appreciate dan suka sekali mengapresiasi bangunan. Jadi di rak meja ya buku rak buku aku ini ada beberapa buku-buku yang berhubungan dengan gedung dan juga arsitektur. Sebetulnya nih ya, bagi Yasmin deh gitu kan ya, karena aku tuh nggak ada background arsitek gitu kan ya, ada nggak sih kira-kira katakanlah short course yang berhubungan dengan arsitek ini gitu kan, karena aku nggak punya background, jadi aku hanya ingin belajar salah satu katakanlah mata kuliah, salah satu subjek yang ada di University of Groningen, kira-kira bisa nggak menurut Yasmin? Oh iya, justru University of Groningen itu memfasilitasi mahasiswa yang background-nya kurang relevan. Jadi ya mungkin yang sejalur tuh kayak sebelumnya arsitektur atau sebelumnya planning. Kalau misalkan sebelumnya justru banyak juga teman-teman yang background-nya beda, kayak law atau misalnya hukum ya, karena emang ada kenalan, itu pasti melewati pre-master dulu Mas Muli. Jadi I dan see. itu 1 tahun periodnya. Jadi kalau misalkan teman-teman beneran gigih pengen masuk HTP, kebetulan S1-nya belum kurang relevan, it's fine, bisa ikut pre-master dulu. Right, oke. Nah, jadi akan aku perjelas lagi. Jadi memang betul bahwa biasanya kalau di Belanda itu untuk mendaftarkan S2 itu jurusan S1-nya itu harus inline dengan jurusan S2. Apabila tidak inline, itu lagi-lagi akan menjadi keputusan dari admission team. Apakah betul-betul ditolak nggak bisa diterima Yes. untuk masuk ke S2-nya? Apakah harus menjalani pre-master? Nah, pre-master ini ada yang beda-beda nih teman-teman. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, atau sampai setahun. Tadi memang Yasmin bilang ada yang setahun karena memang background-nya nggak ada banget kan, gitu kan. Jadi tentunya lebih panjang. Karena tentunya pihak institusi juga tidak mau menjebloskan gitu ya. Udah kamu sekolah gitu kan tanpa adanya fondasi yang tanpa adanya fondasi yang settle dan kuat gitu kan. Takutnya nanti goyah di tengah. Jadi yang namanya komitmen untuk melanjutkan studi apalagi di luar negeri itu betul-betul sangat harus sudah solid supaya nanti di tengah-tengahnya nggak goyang-goyang gitu kan ya. Yes. Oke, siap. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir di sini ya untuk lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan Yasmin Azizah, karena terus terang aja kita mengadakan program talk ini berdasarkan request. Jadi biasanya ada beberapa program studi yang tentunya sudah diminta oleh para teman-teman untuk dihadirkan dan sekarang sudah hadir. Jadi bagi yang ingin bertanya secara spesifik sangat kami persilahkan. Kalau mau open mic juga boleh, silakan raise hand terlebih dahulu. Pertanyaan dari Yonatan, terima kasih Yonatan. Halo Kak Yasmin, izin bertanya, saya Alan dari Batam. Mohon maaf sebelumnya tadi telat masuk Zoom, that's fine. Ada beberapa pertanyaan nih. Basic atau S1 Kak Yasmin dulu itu apa? Jadi berarti di arsitektur ya Yasmin ya? Yes. Yes. Dan HATP sistemnya research based atau course work atau study? Oke, jadi S1 saya arsitektur, jadi sehingga tidak perlu pre-master. Itu juga ya benar kata Mas Moli, akan di cross check sama Admission team. admission teamnya. Nah, jadi saya waktu itu udah di officially nggak perlu pre-master. Kemudian HTP ini sistemnya coursework tapi bukan studio sih, jadi nggak ada studio lagi. Tadi sesuai saya tulis di PPT-nya apa keluarannya, jadi esai dan esai gitu. Kalau boleh tahu dulu kuliah di mana Manda? Manda. Yasmin S1-nya? Di ITB Mas, di Bandung. Sama atau kita tuh orang Bandung ya. Mohon. Semohon kalau kayak gitu. Nah, kayak gitu ya, Nathan. Jadi mudah-mudahan terjawab ya. Jadi bahwa HATP itu dari no studio gitu kan ya. Studio. And also kalau dulunya itu kayak Yasmin itu arsitektur di ITB gitu kan. Soalnya aku inget banget nih kalau misalnya dulu anak S1 ITB pas suka bawa apa istilahnya maket ya bilangnya kan ya. Dengan Yes. bangunan yang mini-mini itu kalau turun dari angkot langsung gitu kan.
Terus belanjanya di Balubur, ya kan? Benar-benar. Oke, apalagi ada pertanyaan seputaran tenis, silahkan kalau misalnya mau bertanya. Nah, Yasmin, speaking of nih, ketika Yasmin tadi sempat ngebahas juga tentang beasiswa, karena terus terang aja, ketika kita ngomong beasiswa itu tentunya kita harus menarik ulur timeline kita jauh sebelum Yes, pendaftaran dibuka. Karena apalagi kalau yang sudah yes. tahu goalnya bahwa, oh saya mau mendapatkan beasiswa ini, pasti persiapannya harus lebih matang lagi, karena yang daftar beasiswa lebih banyak lagi. Waktu itu Yasmin, apakah betul-betul mempersiapkannya katakanlah 1 tahun exactly sebelum tahun akademik dimulai atau bagaimana? Nih, jujur-jujuran ya Mas Moli dan Iya, teman-teman. silahkan, silahkan. Saya saya nge-register di University of Groningen 3 kali karena udah tahu mau ini tapi maju mundur. Tapi pada akhirnya yang ketiga ini yang daftar sampai selesai. Jadi kalau misalkan ya persiapannya tuh sangat jauh-jauh hari, dalam arti pembelajaran cross check beasiswa, karena ada yang jago sekali coba dapat, ada yang enggak kayak saya. Nah, tapi untuk khususnya yang proses ini itu ya setahun cukup sih. Jadi kayak ya mulai di Oktober, November seperti yang Mas Molly bilang, universitas di Belanda tuh bukanya bulan November, Oktober ya. Terus langsung aja daftar, karena semakin cepat dapat LOA, semakin lega kita kan bisa daftar mana apapun gitu. Gitu sih Mas, kayak ya tarik aja setahun 6 bulan sebelumnya. Siap, betul, betul. Untuk, nah ini mohon maaf, untuk tes kemampuan berbahasa Inggrisnya pakai IELTS atau TOEFL waktu itu dirimu? IELTS IELTS, selalu ya, ada sih. ya, ya. Dan lagi-lagi kalau boleh agak sedikit dibongkar, ngambilnya Nah, berapa nggak kali apa-apa. nih IELTS-nya nih? 1 kali langsung goal atau perlu beberapa kali? Alhamdulillah sekali Mas, kayak sekali mepet-mepet gitu. Oke. Nah, ini juga harus diperhatikan nih buat teman-teman yang sekarang Yes. sedang mempersiapkan untuk studi, bahwa tes kemampuan berbahasa Inggris baik itu mau berupa IELTS ataupun TOEFL itu juga harus dipersiapkan timeline-nya. Karena biasanya Benar. beberapa provider tes juga punya jadwal tersendiri, takutnya nggak kekejar. Tapi memang untuk zaman sekarang karena adanya pandemi, ada beberapa tes yang bisa dilakukan secara online. Jadi itu juga bisa menjadi sebuah alternatif, tapi tetap harap diperhatikan apabila goalnya nggak sesuai nih, misalnya harusnya 6,5 tapi masih dapatnya 6, itu kan harus ngulang dan harus menjalani tes lagi. Jadi kalau mau persiapan betul-betul intensif mengenai IELTS ataupun TOEFL-nya, itu juga harus di apa namanya istilahnya, waktunya juga harus dipersiapkan, karena lagi-lagi kita nggak mau mepet-mepet dan ketika daftar dokumennya belum lengkap. Memang betul bahwa universitas tentunya akan memberi keringanan kalau misalnya, oh ya udah nanti nyusul, itu juga boleh, tapi alangkah lebih baiknya kalau one go untuk mengirimkan dokumen semua sudah lengkap, dan mudah-mudahan proses 4-6 minggu yang dibutuhkan oleh admission team untuk menilai dokumen kita itu bisa terlaksana dengan baik, dan teman-teman juga bisa mendapatkan LOI-nya dengan cepat. Gitu. Yes, Karena setuju. tipsnya bahwa untuk mendaftar beasiswa juga kita harus sudah mempunyai unconditional LOA. Ini bagi untuk yang full scholarship, contoh seperti yang Yasmin dapatkan yaitu Stunet, itu salah satu syaratnya harus sudah mendapatkan unconditional letter of acceptance dari universitas gitu. Ya, mungkin Oke, nambahinnya Mas Boli boleh, sedikit. boleh ya. Jadi kayak kampus tuh wanti-wanti ya, itu bahasa Indonesia, bahasa Sunda wanti-wanti, kalau misalkan semakin cepat kita daftar, semakin cepat diproses, dalam arti mereka ngasih tahu, oh ya aplikasi kamu paling maksimal bisa diurus 8 minggu, berarti kan itu 2 bulan ya, tapi rupanya karena saya daftarnya cepat, mereka 10 hari juga udah selesai gitu. Jadi ya itu cuma reminder sih buat teman-teman yang lagi daftar, jangan mepet ke penutupan. Ya. Oke. Nah, kita masih menantikan pertanyaan. Apakah ada? Karena kalau misalnya belum ada, kita masih ada waktu 5 menit lagi. Tapi kalau enggak, kita bisa tutup sesi ini. Kita akan tunggu sedikit lagi supaya puas gitu kan ya. Jadi kalau Yes. misalnya nggak ada, karena ini kapan lagi bisa ngobrol langsung dengan mahasiswa yang sekarang sedang menjalani. Kalau gitu pertanyaan terakhir dari aku deh, kalau gitu Yasmin, jadi kalau misalnya sekarang lagi tesis, jadi goal atau kira-kira kapan nih insya Allah akan lulus dari program master yang sekarang?
Kapan ya? Ya secepatnya sih, Mas. Amin, amin, amin. Dan Amin. mudah-mudahan juga bisa mendapatkan apa istilahnya karir juga di sana karena tentunya dengan sekolah S2 di luar negeri ataupun di Belanda lebih tepatnya bisa membuka apa namanya kesempatan lagi gitu Yes, ya. ya. Oke, baik kalau begitu mungkin kita akan sudahi saja untuk sesi kali ini. Tentunya Yasmin terima kasih banyak sudah apa namanya memberikan waktu untuk bisa hadir secara virtual karena jadwal Yasmin juga pasti sedang padat untuk menghadapi tesisnya. Mungkin ada pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan di sini yang ingin mendaftar ke studi programnya Yasmin, silakan. Apa ya? Kayaknya ya kok mungkin waktu itu saya motivasinya untuk fokus di cagar budaya dan ya itu juga terpenuhi lah. Jadi walaupun mungkin payungnya yang tadi disebut berkali-kali itu tentang kesehatan itu juga suplemen penting ya, tapi ya cagar budaya, cultural heritage itu juga sangat diwadahi di sini. Jadi teman-teman yang tertarik di bidang ini ya daftar aja. Siap kalau begitu. Terima kasih banyak Yasmin. Dan sekali lagi teman-teman kita pamit ya. Apa namanya mudah-mudahan teman-teman juga sukses yang ingin mendaftar ke Belanda and we are hoping that you can make it for the next academic year atau kalian sekarang mau berangkat juga mudah-mudahan persiapannya lancar. Kalau gitu saya Molly pamit. Kita akan ketemu lagi sepertinya jadwal berikutnya di bulan depan ya. Jadi nantikan untuk apa namanya sesi-sesi berikutnya. Sampai ketemu lagi. Selamat sore dan salam sehat Sama-sama semuanya. semuanya. Makasih Kak. Sama-sama.